Setelah mendengar kisah ini, saya yakin kalian akan merasa bersyukur lahir dan hidup di Indonesia. Walaupun kita sering melihat proses penegakan hukum yang rasanya tidak adil, tapi setidaknya sejauh yang saya tahu, Indonesia belum pernah terjadi peristiwa seperti yang dialami oleh pelaku yang ada dalam cerita kali ini. Di mana si pelaku ini dinyatakan bersalah oleh pengadilan, dijatuhi hukuman mati, lalu menjalani hukuman penjara dan menunggu untuk dieksekusi. Tapi setelah pelaku ini dipenjara selama 46 tahun, ternyata dia tidak bersalah. Bayangin, hampir setengah abad hidupnya dihabiskan di bui, menunggu dihukum mati untuk kejahatan yang ternyata tidak pernah dia lakukan. Tanpa berlama-lama, ayo, mari kita ikuti alur ceritanya. Pada tahun 1966, sebuah tragedi terjadi di prefektur Shizuoka, Jepang. Seorang manajer pabrik pengelolaan kedelai beserta keluarganya ditemukan tewas dengan luka tusuk. Selain itu, rumah mereka juga dibakar oleh pelaku pembunuhan itu. Dan siapa yang melakukannya? Polisi mencurigai seorang karyawan pabrik yang bernama Iwao Hakamada. Si Hakamada ini dituduh membunuh setelah dia diinterogasi oleh polisi selama 20 hari. Dan yang bikin ngeri adalah dalam masa interogasi itu, dia tidak didampingi oleh kuasa hukumnya. Gila, 3 minggu diinterogasi oleh polisi tanpa pengacara. Siapa yang jamin bahwa keterangan yang diberikan oleh tersangka ini tidak dipaksa atau ditekan? Kejadian semacam ini di negara kita pernah nggak sih? Di mana seseorang dinyatakan tersangka, lalu sendirian di hadapan aparat penegak hukum, tidak didampingi oleh pengacara. Yang tahu, coba komen dong di kolom komentar. Si Iwao Hakamada ini sebenarnya sosok yang pendiam dan tertutup. Saat masih muda, tersangka ini seorang petinju profesional. Setelah mengakhiri karir tinjunya, ia lalu beralih menjadi pekerja pabrik. Sampai akhirnya dia dituduh membunuh majikannya sendiri. Saat diinterogasi selama 20 hari itu, Iwao Hakamada mengaku kalau dialah pelaku pembunuhan dan pembakaran terhadap majikannya itu. Selain pengakuan tersangka ini, polisi mengklaim bahwa mereka menemukan pakaian bernoda darah milik Hakamada di sebuah waduk. Dan bukti ini diajukan setelah 2 bulan sejak penyelidikan dimulai. Tapi dalam rentang waktu 2 bulan itu, tidak ada yang meragukan dan mempersoalkan mengenai kebenaran dan keaslian dari barang bukti tersebut. Siapa yang bisa memastikan bahwa barang bukti ini bukan hasil rekayasa? Dan yang anehnya lagi, pengacara dari terpidana ini diam saja mengenai hal itu. 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1968, pengadilan memutuskan bahwa Hakamada bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya, 46 tahun terpidana ini mendekam di penjara, menunggu untuk dieksekusi, dan tidak pernah mengetahui kapan hukuman itu akan dilaksanakan. Selama bertahun-tahun, pengacara dan keluarga terpidana ini terus berjuang, mengajukan banding, tapi gagal. Dan akhirnya, pada tahun 2014, setelah teknologi di bidang forensik mengalami kemajuan dan analisis DNA secara modern, akhirnya ditemukan bukti baru yang menunjukkan bahwa pakaian yang digunakan sebagai bukti utama dalam kasus ini ternyata telah direkayasa. Dari analisis DNA yang ternyata noda darah itu bukan milik Hakamada. Selain itu,
menurut penjelasan psikolog yang meninjau kasus ini, mengungkapkan bahwa Hakamada mengalami trauma yang berat dalam proses interogasi di awal kasus ini. Dia mengalami kelelahan mental akibat diinterogasi yang panjang selama 20 hari tanpa henti. Ditambah kondisi psikologisnya yang mulai tertekan. Ini menjadi alasan bahwa pengakuannya diduga dipaksa. Atas dasar bukti baru itu, pengadilan akhirnya memutuskan membuka kembali kasus ini. Dan dalam persidangan yang baru ini, hakim menyatakan bahwa ada kemungkinan besar Hakamada tidak bersalah dan bahwa pengakuannya diperoleh melalui penyiksaan. Dan karena itu, dia dibebaskan dari penjara dan dari hukuman mati. Ketika kasus ini dibuka kembali, Hakamada sudah berusia 87 tahun. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Jepang akhirnya memerintahkan untuk meninjau kembali kasus ini. Kasus Hakamada menarik perhatian publik dan menyoroti sistem hukum di Jepang. Bagi Hakamada, kasus ini sangat menyakitkan. Dia mengalami ketidakadilan yang membuatnya menderita selama 46 tahun. Akibat dari proses penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas yang tidak punya kompeten. Mereka tidak menjalankan proses penegakan hukum secara hati-hati, yang mengakibatkan orang yang tidak bersalah harus menerima hukuman. Kisah Iwao Hakamada menunjukkan bahwa sistem hukum dan peradilan tidak selalu sempurna. Ada kalanya kita harus mempertanyakan integritas bukti dan cara pengakuan itu diperoleh. Menggali informasi dari pihak yang terlibat dalam kasus hukum itu harusnya dilakukan dengan cara-cara yang humanis, tanpa dipaksa dan ditekan. Karena jika tidak, itu berarti kita mencari keadilan, tapi dengan cara-cara yang melanggar prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah adagium dalam ilmu hukum yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1000 terpidana daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itulah tadi kisah tragis yang menimpa Iwao Hakamada, seseorang yang dijadikan korban ketidakmampuan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Bagi yang punya pertanyaan atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan sampai jumpa.